Oke, selanjutnya ada kulit. Fungsi kulit sebagai sistem organ ekskresi adalah untuk mengeluarkan kotoran dan racun dan senyawa mineral berlebih melalui keringat, agar kita terhindar dari zat-zat yang dapat meracuni tubuh. Keringat biasanya keluar ketika kita melakukan aktivitas seperti berolahraga atau berjemur di bawah sinar matahari. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu kulit ari atau epidermis, kulit janggat atau dermis dari sini sampai sini, dan ini adalah jaringan lemah atau hipodermis. Yang pertama ada epidermis. Epidermis adalah lapisan kulit yang paling luar tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami karantinisasi atau pendewasaan sel-sel. Epidermis terdapat juga pembuluh darah, dan serabut saraf terdapat strotum corneum atau lapisan kulit mati yang selalu mengelupas dan tentunya mengandung pigmen. Pigmen inilah yang menentukan warna kulit kalian tuh, yang warna putih, hitam, atau sawo matang. Nah, itu ada kandungan pigmen. Yang kedua itu ada di dermis. Pada lapisan dermis ini terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, pembuluh limpa, pembuluh limpa saraf, kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan tentunya berhubungan langsung dengan kapiler darah dan serabut saraf. Nah, ketika kamu sedang beraktivitas atau berolahraga di cuaca panas, tubuh kamu pasti mengeluarkan keringat kan? Hal ini bertujuan agar suhu tubuh tetap dingin karena akibatnya ada pembakaran. Jadi tubuh akan mengeluarkan keringat untuk menyeimbangkan suhu tubuh dan lingkungan. Yang ketiga ada lapisan hipodermis atau lapisan lemak. Lapisan ini terdiri dari kumpulan jaringan ikat yang berfungsi melekatkan kulit pada otot. Terdapat banyak jaringan lemak sehingga juga berfungsi untuk mengatur suhu tubuh. Ini tentang kulit, sahabat. Kita move on yuk ke paru-paru. Nah, ini paru-paru. Paru-paru adalah organ ekskresi yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap air. Proses oksigen yang masuk melalui alveolus berfungsi memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus. Kemudian darah mengikat oksigen dan nyangkut ke seluruh tubuh. Kemudian baru karbon dioksida akan berdifusi berlawanan arah dengan oksigen. Darah mengikat CO2 untuk dikeluarkan bersama uap air. Jadi proses ekskresi pada paru-paru itu mengeluarkan karbon dioksida dengan uap air. Cukup sederhana ya, sahabat. Dengan paru-paru, bagaimana dengan hati? Bagaimana hati sebagai organ ekskresi? Berfungsi mensekresikan zat warna atau bilirubin dihasilkan dari pemecahan hemoglobin pada eritrosit. Eritrosit memiliki waktu hidup 100-120 hari karena tidak memiliki inti sel. Membran selnya bergesekan dengan pembuluh kapiler darah, tidak dapat membentuk komponen baru untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Nah, sel-sel yang rusak inilah adalah organ ekskresi, yaitu empedu yang akan dikeluarkan melalui urin. Oke, mari kita lanjut ke proses sistem ekskresi pada usus besar ya guys ya. Usus besar ini berisi kuman dengan jumlah mencapai triliun. Mikroba ini berfungsi pada pembusukan. Ada beberapa bakteri yang dapat menghasilkan vitamin B dan K. Nah, ini proses penyerapan air dan mineral ini ibarat menimba air bersih di dalam saluran got yang airnya sangat kotor karena dalam usus besar ini hanya terdapat makanan dalam bentuk sisa-sisa yang akan dibusukkan dan dibuang keluar tubuh. Itulah kerja dari usus besar ini. Hebat bukan? Di dalam usus besar, makanan hanya akan mengalami penyerapan air dan beberapa garam mineral. Adanya bakteri saprofit yaitu Escherichia coli menyebabkan ampas makanan akan membusuk yang selanjutnya akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Jika dalam dinding usus besar seseorang terinfeksi, akibatnya penyerapan air akan terganggu sehingga wujud feses dalam keadaan cair yang disebut dengan diare. Apabila seseorang menahan buang air besar, maka akan menyebabkan penyerapan air yang berlebihan sehingga feses menjadi keras yang disebut dengan konstipasi atau sembelit, yang dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah vena sekitar anus yang gejalanya disebut dengan hemoroid atau ambeien. Nah, feses ini akan didorong oleh otot-otot polos di sekitarnya menuju ke anus dan tertimbun di situ, dan akhirnya menyebabkan seseorang merasa ingin buang air besar. Proses air besar ini disebut defekasi. Nah, feses inilah yang dikeluarkan dari anus yang merupakan bagian dari sistem ekskresi. Terima kasih.